Bu saudara yang terkasih, shalom, shalom, haleluya. Saya percaya setiap kita dalam keadaan sehat, amin. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Kita sudah tiba di bulan yang baru, di bulan Agustus ini. Kita percaya bulan ini bulan penyertaan dari Tuhan, amin. Tuhan menolong setiap kita. Selamat datang dan selamat beribadah di GB Sungai Yordan Roksimas di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah siap menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah siap berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah setiap kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita bersatu hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Untuk bulan yang baru ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa penyertaan Tuhan begitu indah di sepanjang hidup kami. Kami melewati bulan lalu Tuhan dan tiba di bulan yang baru ini. Ini pun ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami dapat berkumpul di tempat ini, semua karena rencana Tuhan yang indah di dalam hidup setiap kami. Kuasai hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan kita yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kasih Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Yang percaya sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama yang percaya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Bersama-sama yang percaya katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait. Sungguh menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Aduh, nyatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih. Kita mau ambil satu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama di dalam hadirat-Nya kita mengucap syukur. Tuhan, dekat dengan hadirat-Nya terletak kekuatan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang. Karena hanya dekat Allah saja ada kekuatan yang baru yang Dia berikan. Kami bersyukur. Bersama-sama yang siap lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Seraya mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda kau berserah. Nyatakan sama-sama, hadirat-Mu Tuhan. Only His presence. Ku rasakan kekudusan-Mu. Diam dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih. Sama-sama sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hadir, ku rasakan, pagi ini kami merasakan, yes. Biar hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, melawat setiap kami. Oh, rindu selalu Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi sama-sama sekali lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu
Sama-sama katakan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau besar, Kau ajaib, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau mulia, besar perbuatan-Mu Yesus, sungguh mulia. Haleluya. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sungguh Kau besar, tiada seperti Kau Tuhan. Kau ajaib dan mulia. Oh, tiada seperti-Mu. Biarkan mulut kami memuji Tuhan pagi hari ini. Biarkan mulut kami penuh dengan pujian di hadapan Tuhan, mazmur di hadapan Tuhan. Biarkan mulut kami tidak diam dan terus mengucap syukur, menaikkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan biarlah tempat ini penuh dengan pujian-pujian di hadapan Tuhan. Biar tempat ini terus penuh dengan nyanyian syukur di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan dan naikkan syukurmu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak lepas-lepasnya perbuatan-Mu menakjubkan setiap kami. Kau mulia, Kau mulia, Kau ajaib. Oh, Jesus, Jesus. Katakan di hadapan Tuhan saat ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama yang percaya di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan nyatakan aku punya yes, yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari Tuhan, kemenangan dan sama-sama yang percaya katakan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Mari nyatakan pagi hari ini, yang tak berjanji dan sanggup. Yes, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup demi nama Yesus, yang bersuka cita, yang telah menang. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri, depan belakangmu, katakan Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya, kita punya Tuhan yang baik, Allah yang begitu dahsyat. Yang percaya sekali lagi berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita sama-sama pagi hari ini kita hampiri hadirat Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah makin melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji. Sama-sama panggil namanya. Yesus Allah perkasa. Ya Allah yang perkasa. Sama-sama satu suara katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya bagi kita, Dia Allah di pihak kita. Are you ready to sama-sama semua? Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan pada kita, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Sama-sama panggil namanya. Yesus Allah perkasa. Dia Allah perkasa. Setiap bilang amin. Yang bangga punya Tuhan katakan amin. Yang bangga punya Tuhan shout the name of Jesus. Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti Kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji. Sama-sama panggil namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan sebab Tuhanlah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Nyatakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang bersuka cita katakan amin. Bilang sama kanan kirimu, berikan senyuman yang terbaik. Ayo kita sukacita sama-sama pagi hari ini. Yes, haleluya. Sebab kita tidak pernah sendirian. Kita punya satu-satunya sahabat dalam hidup setiap kita. Gak pernah meninggalkan setiap kita. Siapa namanya? Yesus. Hey. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, kekal selamanya.
tempatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya. Ku buka mataku, lihat sekelilingku sama-sama, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya. Sama-sama katakan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sama-sama satu suara, sing it loud for Jesus, come on. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, katakan, ku dapat lakukan, ku harus nyatakan bagi bangsa-bangsa, membebaskan dan kuasa-Mu. Ku dapat lakukan. Sama-sama angkat tanganmu, sungai Yordan. Yesus, Kau yang akan selalu berada sisi Kau sumber. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisi Kau sumber. Kau sumber kuatku. Berikan suara yang meriah buat Tuhan. Yesus, kita Tuhan yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Allah yang kita kenal, yang membebaskan bangsa Israel. Allah yang sama, yang menyertai setiap kita. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang percaya. Segala pujian syukur kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup. Sungai Yordan sama-sama, satu suara, panggil namanya dengan bangga. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. ya baik Bapak Ibu Saudara. Sumber kuatku. Yes, tidak pernah kita terjatuh sampai tergeletak. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu, Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi Kau sumber. Sama-sama. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisi Kau sumber. Kau sumber kuatku. Katakan sama-sama. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dia dahsyat, amin. Dia ajaib, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia Allah yang mengenal setiap kita jauh melebihi orang-orang di sekitar kita. Dia Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kita sampai akhir hidup kita. Tuhan kita selalu bersama dengan setiap kita.
dahsyat. Dari siapapun, Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Kau Bapa yang mengenal setiap kami. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap padamu. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia, kan setia sampai akhir. Sama-sama katakan, kini aku percaya, in God we trust, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap padamu. Kini aku percaya. Ku ikuti panggilanmu Tuhan, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yang percaya, angkat tanganmu. Sama-sama katakan, kini aku Percaya tiada yang mustahil bagimu. yes. Kuasamu Dia yang terlalu sanggup menyembuhkan setiap kami. Dia yang terlalu sanggup memberikan kekuatan bagi semangat yang mulai patah hari ini.
Dia terlalu sanggup menolong setiap kita saat tidak ada jalan sekalipun. Dia terlalu sanggup mengangkat setiap kita sekalipun kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Dia terlalu sanggup melakukan perkara yang ajaib saat tidak ada jalan di dalam hidup kita. Ku ikuti, kami mau setia panggilanmu. Kekal setia sampai sekali katakan, kini aku pun. Kita mau buka hati, kita mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini dengan kasih Yesus kepada Bapa Gembala. Bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada Raja-Mu. Bagiku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia, ku kan setia sampai kata ku ikuti, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita yang sanggup terima segala pujian kemuliaan bagi Dia. Tuhan Bapa di surga, bagi kami Engkau adalah segalanya ya Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak pernah merasa salah kalau kami hidup di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Justru kami merasa beruntung. Kami bersyukur oleh karena panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau berikan kesempatan untuk kami menjawab panggilan-Mu. Untuk kami mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Dan hidup di dalam panggilan-Mu. Itulah adalah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih dapat hidup di dalam panggilan-Mu. Dan kami mau terus setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Supaya kami semakin mengerti, memahami akan panggilan-Mu Tuhan. Akan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami semakin bergairah. Kami semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang menggoyahkan iman kami Tuhan. Kasih kami, pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Ya, dalam pujian penyembahan tadi kita masing-masing pribadi dapat datang kepada Tuhan dan kita mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita kepada Tuhan. Dan kita tujukan kepada satu pribadi yang begitu mulia, begitu besar, begitu agung, begitu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan kita harusnya bersyukur. Dan rasa syukur itu kita implementasikan dengan apa? Kehidupan kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita hidup dalam panggilan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah iman dari kita sebagai orang Kristen.
Pujian penyembahan tadi dari awal sampai terakhir sampai saya naik ke mimbar ini, sebetulnya saya masih pengen nikmatin. Tapi ya kita tertib waktu, pujian penyembahan juga nanti saya menyampaikan khotbah karena Roh Kudus tertib. Amin. Nah, makanya kita harus tertib juga. Baik, minggu lalu atau tepatnya bulan lalu kita banyak acara ya, banyak kegiatan ya. Minggu pertama itu ada PPW, digabung dengan Perwil Jakarta Pusat, dan puji Tuhan PPW itu adalah PPW yang paling banyak dihadiri oleh jemaat ya selama kepengurusan Perwil, katanya seperti itu. Tapi selidik itu kebanyakan jemaat kita. Semua pada bertanya, sampai saya bilang saya gabungin dengan PPW dari jemaat lokal kami gitu. Wah, pinter nih Pak Manu. Gitu. Nah, terus kemudian kita ada BSK, ya sesi terakhir, BSK 1 sesi terakhir gabungan. Kemudian minggu ketiga, kita ada acara apa ya? Minggu ketiga, keempat seminar ya. Keempat acara seminar bullying. Dan itu juga kali pertama dari bidang otak mengadakan seminar khususnya untuk bullying dan dihadiri juga banyak orang. Dan kita senangnya karena banyak dari sekolah-sekolah. Ada sekitar 20 atau sampai 22 sekolah yang hadir. Bahkan sekolah-sekolah negeri. Bahkan mereka yang memakai jilbab, yang jenggotan juga datang ke sini. Dan ya saya mengapresiasi acara itu bagus. Dan ternyata respons dari peserta terutama guru-guru itu mereka sangat menyambut baik. Dan mereka meminta untuk diadakan lagi acara itu. Tapi ada pemulihan Pak terakhirnya. Jadi yang Kristen-Kristen aja gitu. Oh oke. Dan itu akan menyambung di bulan Oktober dari Youth akan ada acara Holy Party 3.0 ya. Nah, sudah dirancangkan untuk bisa digabungkan. Saya bersyukur begini. Karena semakin hari kita semakin terintegrasi antara divisi. Enggak masing-masing lagi. Dan juga terjadi satu pelayanan yang namanya pelayanan intergenerasi. Itu pelayanan yang melibatkan 3 generasi. Generasi opa oma, generasi orang tua, anak-anak. Tapi kemarin gak ada opa-omanya ya. Oh ada. Pak Agus kan opa sekarang. Sebagai panitia tuh. Nah di bulan Oktober kita ada acara Holy Party. Tapi yang dekat ini Agustus kita tanggal 17 ada acara 17-an memperingati kemerdekaan negara kita dengan tema Merdeka untuk Bersatu. Bukan merdeka untuk kita bebas lepas. Nah, terus September kita nanti akan ada acara doa. Ya, kita akan sama-sama nanti juga di sini. Jadi hampir tiap bulan kita ada acara. Nanti November kita bulan yang tenang, Desember apalagi kita fokusnya ke Natal sampai kita masuk ke tahun depan. Wih, 4 bulan lagi kita sudah lewati tahun ini. Nah, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema keluarga kuat, gereja sehat. Ada yang masih ingat mensana in corpore sano? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jiwanya kuat, tubuhnya sehat. Makanya jangan baperan supaya tubuh kita sehat terus. Kalau jiwanya nggak kuat, baperan, pikiran terus, tubuhnya akan nggak sehat. Nah, tubuh menggambarkan gereja dan jiwa menggambarkan keluarga. Di situ. Makanya kalau keluarganya kuat, gerejanya pasti sehat. Amin. Selesai khotbah saya sampai di sini. Baik, kita buka firman-Nya dari Mazmur 92. Demikian firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan. Next. Pohon korma merupakan salah satu pohon yang sering kali disebut dalam Alkitab yang menggambarkan keberadaan orang benar. Dan itu adalah gambar dari pohon korma. Ada yang pernah lihat pohon korma secara langsung? Ada? Saya sudah pernah. Karena waktu zaman dahulu, ketika saya masih di gereja lama, itu Bapak Ibu Gembala saya, rumahnya cukup besar dan mewah, itu ditanam pohon korma. 2 di depan sotoh lah di situ. Itu waktu ditanam tingginya udah 12 meter. Jadi pohon korma itu bisa tinggi sampai rata-rata 25 meter. Bahkan ada yang sampai 30 meter. Bahkan ada yang pernah sampai 35 meter. Bayangin, itu pohonnya tuh. Jadi pohonnya tinggi, ya. Kemudian daunnya itu lebat, ya. Dan buahnya juga lihat tuh. Wih, menarik nggak? Maksudnya tadi saya bawa pohon korma ya, terus bagian atu-atu ya. Kita makan pohon korma sama-sama. Nah, ini adalah pohon korma yang gambaran dari orang percaya atau orang beriman. Sekarang kalau pohonnya tuh ya, batangnya besar, tinggi sampai 25 sampai 30 meter, pasti dasarnya harus kuat. Karena kalau dasarnya nggak kuat, ada goyangan sedikit, ada angin sedikit, pasti akan tumbang. Nah, kebiasaan zaman dulu, nggak tahu sampai hari ini, ya atau tidak, karena saya belum pernah ke Israel, ya, atau ke Timur Tengah. Itu pohon korma, kalau ditanam, ya, benihnya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian tanah itu ditutup dengan batu. Jadi benihnya dimasukin dalam tanah yang berpasir tentunya, kemudian di atasnya ditaruh batu. Next. Nah, kelihatan nggak? Jadi benih ditanam, kemudian ditutup di atasnya dengan batu. Bahkan berapa tumbuk tuh. Fungsinya buat apa? Itu di situ sudah tertulis tuh. Fungsinya apa? Supaya pohon tunas korma ini tidak segera tumbuh ke atas. Tapi tumbuh ke bawah. Yaitu apanya? Akarnya. Jadi pohon korma ketika ditanam, itu dia dikondisikan supaya akarnya bertumbuh dulu. Akarnya besar dulu. Seiring dengan akarnya bertumbuh, maka tunasnya juga akan bertumbuh. Awal-awal karena akarnya tidak kuat, itu tunasnya nggak bisa menyodok atau menggulingkan batu di atasnya. Tapi ketika akarnya sudah semakin kuat, maka tunasnya bisa mendobrak batunya sampai bergeser. Next. Gambaran dari orang Kristen yang berakar, ia seperti pohon korma yang ditanam di bait Tuhan. Artinya kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, di mana Allah sendiri dan firman-Nya menjadi sumber kehidupan dan makanan rohani bagi kita. Jadi kita harus berakar di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam iman percaya pada Tuhan, di dalam pengharapan kepada Tuhan, dan akarnya itu harus kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa mendobrak setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah untuk digoyangkan, apalagi dijatuhkan. Kenapa? Karena akarnya kuat. Makanya Paulus berkata kalau orang baru bertobat, janganlah dulu dikasih pelayanan jabatan yang tinggi-tinggi. Biarkan dia berakar dulu dalam iman. Baru kemudian dipercayakan untuk melayani. Diberikan jabatan, tapi juga berjenjang. Supaya nggak langsung twing. Dan akhirnya jatuh. Kenapa? Karena akarnya nggak kuat. Semua itu ada yang namanya proses dan
progres. Next. Proses pengakaran yang kuat menjamin pertumbuhan iman yang baik pula, sehingga memiliki daya tahan maupun daya dobrak terhadap hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan. Next. Diperlukan peran keluarga sebagai tempat segala sesuatu diawali dan dibentuk. Jadi memang bulan ini kita temanya keluarga, makanya saya menghubungkan antara pertumbuhan iman dengan akar yang kuat dengan keluarga. Kenapa? Karena segala sesuatu hidup kita, dalam hidup kita dimulai dari keluarga. Dari sejak suami istri atau laki perempuan itu menikah, ya, mereka diberkati dalam pemberkatan nikah kudus seperti akan dialami oleh Bernie dan Ivy bulan November nanti. Ya kan Bernie? Pasti ya? Sudah yakin kan? Nah. Jadi doa dari pernikahan. Dua pribadi yang sudah memiliki iman dan berakar kuat di dalam Tuhan. Itu seharusnya demikian. Sehingga pernikahan mereka menggabungkan dua unsur yang kuat. Lalu kemudian nanti mereka akan punya keturunan. Nah, sejak dari dalam kandungan, seorang anak itu sudah mulai dibentuk karakternya. Kenapa? Karena dalam kandungan seorang anak sudah bisa mendengar dan merasakan. Contohnya begini, waktu istri saya hamil, ya, ibu hamil itu usia 7 bulan sampai 8 bulan itu, saya kalau panggil adek, enggak begitu sih. Halo adek, wah itu perutnya goyang-goyang tuh. Bahkan kelihatan banget seperti kaki atau tangannya tuh gini. Jadi perutnya itu saya ikutin. Seperti itu. Dia sudah bisa mendengar. Dan dia sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mamanya, ibunya. Jadi kalau ketika hamil si ibu itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Baik kata-kata, baik ngakian, baik pukulan, atau tidak diperhatikan. Dan si ibu ini sedih, maka anaknya bisa merasakan dan itu mempengaruhi karakter anak itu sejak dalam kandungan. Next. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 merupakan petunjuk pada orang tua untuk mendidik anak-anaknya, di mana peran orang tua selain mengasuh juga mengasah anak-anaknya secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Next, demikian firman Tuhannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya mendidik seseorang, dalam hal ini anak, harus berulang-ulang. Baik waktu berdiri, waktu duduk, waktu tiduran, waktu dalam perjalanan, dalam berbagai kesempatan. Makanya jangan pernah, aduh saya nyerah deh, anak saya bandel banget sih. Udah saya didik, enggak. Beres-beres. Aduh saya tobatlah dengan istri saya. Aduh saya tobatlah dengan suami saya. Enggak berubah-berubah. Oh itu harus berulang-ulang. Dan prosesnya itu seumur hidup. Next. Bagian ini seringkali disebut sebagai Shema. Bagian ini sangat dikenal orang Yahudi pada zaman Yesus karena diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi yang taat dan secara tetap dalam kebaktian di sinagog. Shema ini merupakan pernyataan terbaik tentang kodrat monoteisme Allah. Shema itu artinya adalah perintah untuk mendengarkan. Makanya ayat sebelumnya tuh, hai Israel, dengarkanlah. Jadi Shema itu adalah perintah untuk mendengarkan. Sama seperti ketika seorang panglima perang berbicara kepada semua prajuritnya. Dengarkan, ini komando. Wah, semua orang memposisikan. Jadi makna dari mendengarkan itu adalah memposisikan diri. Ketika kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara,
kita sedang membaca firman Tuhan, ketika sedang mendengarkan firman Tuhan disampaikan, itu kita harus memposisikan diri sebagai seorang hamba dan seorang umat. Karena firman Tuhan yang sedang dibicarakan. Makanya kalau dengar firman Tuhan, jangan sambil makan permen. Jangan sambil ngobrol, main HP. Apalagi pikirannya kemana-mana. Dengarkanlah. Memposisikan diri. Pernyataan ini diikuti dengan perintah ganda. Yakni yang pertama untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan bagi seluruh orang. Umat. Yang kedua untuk mengajarkan iman mereka, yaitu orang tua. Dari orang tua mengajarkan dengan tekun kepada anak-anak mereka. Artinya begini, orang tuanya juga harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Baru dia mengajarkan dengan tekun kepada anak-anaknya. Lah kalau orang tua tidak mendengarkan dan tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana dia mengajarkan kepada anak-anaknya? Dan berulang-ulang. Seorang juara akan melahirkan juara. Coba lihat pelatih-pelatih tinju, pelatih-pelatih dalam olahragawan. Pasti pelatih-pelatih ini pernah menjadi juara. Makanya dia bisa melatih untuk orang itu atau anak didiknya menjadi juara. Kalau dia nggak pernah juara, terus dia ngelatih, maka nggak akan maksimal. Dia nggak bisa cerita nih, dulu waktu saya bertanding, begini, sehingga akhirnya juara. Seorang juara akan melahirkan juara. Jadi orang tua harus menang dulu, baru bisa memenangkan anak-anaknya. Next. Nah, oke, sorry. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih kepada Allah ialah dengan mempedulikan kesejahteraan rohani dan karakter anak-anak dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang intim dan setia dengan Allah melalui yang pertama, pembinaan rohani anak-anak seharusnya merupakan perhatian utama semua orang tua. Kalau saya simpulkan kemarin dari seminar bullying, semua itu kembali kepada keluarga. Bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka? Yang pertama, untuk tidak menjadi pelaku bullying. Yang kedua, untuk tidak menjadi korban bullying. Karena pelaku dan korban itu biasanya karena mereka dalam keluarga kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang pengajaran, kurang diberikan identitas. Anak-anak yang dibullying biasanya anak-anak yang kurang percaya diri. Anak-anak yang melakukan bully, biasanya anak-anak yang luka hatinya di rumah. Sehingga ketika dia ada di sekolah dan dimanapun, dia membawa kemarahan dalam hatinya. Lalu dia melihat, ini anak lemah nih. Kelihatan kelemar-kelemar nih. Oh, udah dibully setiap hari. Tapi kalau anak kita, anak yang kelihatannya smart, anak yang kelihatannya percaya diri, tapi gak berlebihan ya. Anak yang kelihatannya tangguh, maka si pembuli gak akan berani membuli. Karena pada prinsipnya secara psikologi, pembuli itu adalah orang-orang pengecut. Karena mereka hanya membuli kepada orang-orang yang lebih lemah di bawahnya. Anak saya pernah tanya yang perempuan, Papa pernah dibully gak? Dengan malu-malu saya menjawab, enggak nak. Kenapa? Karena papa pelaku bully. Tapi saya melakukan bully bukan karena saya ada amarah. Kenapa? Karena saya dididik over sama orang tua saya. Laki-laki harus berantem. Kalau adik saya digangguin, tuh adik kamu digangguin itu, hajar. Seperti itu. Nah, kembali tapi didikan yang salah dari orang tua. Yang kedua, next. Pengarahan rohani harus berpusat di rumah dan melibatkan ayah dan ibu, orang tua. Jadi yang pertama, pembinaan rohani anak-anak seharusnya merupakan perhatian utama semua orang tua. Bukan guru sekolah minggu, bukan guru sekolah di TK, SD, SMP, SMA. Bukan guru-guru les,
Bukan siapapun, bahkan pendetanya atau gembalanya. Pengajaran rohani harus berpusat di rumah dan melibatkan ayah dan ibu. Rumah jadi tempat pusat untuk pelatihan, pendidikan, pengajaran yang benar, yang baik. Baik itu bicara tentang moral, etika, lalu kemudian bicara tentang rohani. Itu harus di rumah. Berikutnya pengabdian kepada Allah di dalam keluarga wajib dilakukan. Hal itu adalah perintah langsung dari Tuhan. Jadi anak belajar melayani, anak belajar mengabdi kepada Tuhan, anak belajar punya iman, anak belajar punya kasih, anak belajar punya pengharapan, anak belajar sopan santun, anak belajar berbuat kebaikan, itu di rumah pada awalnya. Sehingga ketika anak ini keluar, dia menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tangguh. Dan dia akan mempengaruhi komunitasnya dengan pengaruh yang baik. Bukan justru dia dipengaruhi oleh komunitasnya dengan pengaruh yang buruk. Dalam Ulangan 21 ayat 18, Keluaran 20 ayat 12, Imamat 20 ayat 9, Amsal 1 ayat 8 dan 6 ayat 20, 2 Timotius 1 ayat 5, bisa dicatat dan nanti bisa dilihat di rumah. Next. Tujuan oleh orang tua ialah mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, berjalan pada jalannya, mengasihi dan menghormati Tuhan, serta melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Ulangan 10 ayat 12-13, Efesus 6 ayat 4. Jadi tujuan oleh orang tua mengajarkan anak-anak itu untuk takut akan Tuhan, berjalan pada jalannya, mengasihi dan menghormati Tuhan, serta melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Jadi orang tua yang melakukan dulu. Pak, tapi kan saya belum berkeluarga, saya belum punya anak. Pacar aja belum, Pak. Bagaimana, Pak? Paling tidak, kita sudah melatih, kita sudah menjadi pribadi yang baik. Sehingga pada waktunya nanti, kita sudah siap. Jangan menikah dulu, baru belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Tapi belajar dan berlaku menjadi orang yang baik, menikah, maka keluarga akan baik-baik saja. Makanya alasan untuk menikah bukan mencari kebahagiaan. Alasan menikah adalah membagi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya sudah bahagia dengan Tuhan. Sehingga saya akan membagi kebahagiaan saya dengan istri saya, pasangan saya. Dan saya akan membagikan kebahagiaan saya dengan Tuhan kepada anak-anak saya. Bukan saya mencari kebahagiaan. Saling membagi. Enak mana sih kita saling meminta atau saling membagi? Kita bisa membagi kalau kita punya. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa membagi. Tapi kita meminta. Kenapa? Karena kita nggak punya. Maka kita minta. Tapi kalau kita sudah bahagia, kita nggak cari lagi kebahagiaan. Tapi kita membagi kebahagiaan. Dan keluarga menjadi keluarga yang sejahtera, harmonis. Orang percaya harus dengan tekun memberikan kepada anak-anaknya pendidikan yang berpusatkan Allah, di mana segala sesuatu dihubungkan dengan Allah dan jalan-jalannya. Maka itu tadi dilakukan berulang-ulang, waktu duduk, waktu beristirahat, waktu dalam perjalanan, waktu dalam segala apapun. Kita mengajak pada anak segala kebaikan. Artinya apa? Makna yang terdalam adalah kita menjadi pelaku. Bukan kita ngajarin, ini begini ya, ini begitu ya, ini begini ya, ini begitu ya. Tanpa kita bicara, tapi ketika anak-anak melihat sikap kita, tingkah laku kita setiap hari, mereka belajar dari kita. Mereka mencontoh dari kita sebagai orang tua. Begitu juga kita sebagai pemimpin. Kita jangan hanya bicara, pandai bicara. Tapi kita juga harus pandai melakukan. Sehingga orang gak bilang, dia mah omdo. Omong doang. Jangan telat, tapi datangnya telat. Jangan begini, tapi dia melakukan begini. Jangan begitu, tapi dia melakukan begitu. Akhirnya kita
melakukan yang namanya prinsip nul atau teori nul. Apa tuh teori nul itu? Teori nihil. Jadi sesuatu yang baik justru kita jadikan tidak baik. Contohnya begini, anak-anak di sekolah dapat pendidikan yang baik dari gurunya untuk bicara sopan, untuk berlaku sopan. Tapi di rumah orang tuanya berkata-kata yang kasar dan tidak berlaku yang sopan. Sehingga akhirnya apa yang diajarkan di sekolah justru dirusak di rumah. Itu teori nul namanya. Apa yang sudah dibangun rapi-rapi tiba-tiba dihancurkan. Keunikan berikutnya pada pohon korma terletak pada penampilan dan kualitas buahnya. Semakin tua pohon korma semakin indah bentuk batang dan daunnya serta semakin lebat buahnya. Harusnya kita semakin bertambah usia, kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Jika proses pengakaran dan pertumbuhan berjalan benar, maka hasilnya adalah kesaksian melalui cara hidup yang dapat dilihat oleh semua orang. Dan buah yang berkualitas yang dapat dirasakan juga manfaatnya oleh semua orang. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadi akibat dampak dari kita menjadi orang baik, semua orang bisa merasakan kebaikan itu. Sehingga orang menilai kita adalah orang baik. Ada statement mengatakan begini, bagaimana diri kita bergantung kepada siapa yang cerita. Tetapi sekalipun kita buruk di mata orang, kita harus tetap melakukan kebaikan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya apa yang mereka katakan buruk tentang kita itu kembali pada mereka. Karena ternyata kita bukan orang yang buruk, karena kita orang baik. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh perkataan orang. Orang mau bicara apa yang buruk tentang kita, kalau kita baik, go away. Jalan terus. Keluarga Kristen yang baik semestinya seharusnya mau melalui proses pembentukan ini sampai akhirnya menjadi keluarga yang beriman. Memiliki kasih dan pengharapan serta bertumbuh dan berbuahkan kehidupan dan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Ini idealnya. Tetapi ada antitesis ya, atau anomali atau ketidaknormalan atau terjadi yang namanya pembalikan. Seharusnya keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Suami istri harusnya memiliki hubungan yang baik. Mereka saling memberkati. Mereka saling membangun di dalam kebaikan. Juga kepada anak-anak. Tapi ada kalanya suami istri kelihatannya baik-baik nih. Malah kelihatannya kompak. Tapi sayangnya mereka melakukan persepakatan yang tidak baik. Atau bahkan jahat. Jadi mereka kompak. Mereka kelihatan baik-baik. Tapi mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Contoh dalam Alkitabnya yaitu Ananias dan Safira. Mereka punya harta. Harta itu punya mereka. Tidak diminta oleh para rasul. Tapi mereka menjual, lalu suami istri bersepakat. Kita jual tanah kita harga 1 M. Nanti ngomong harganya 250 juta ya. Baik Pi. Jadi kita punya uang simpanan tetap 750 juta. Oke, datanglah suaminya si Ananias. Datang kepada Petrus menyerahkan 250 juta. Pak Gem, ini hasil jual tanah saya. Saya sumbang ke gereja. Lakunya cuma 250 juta Pak Gem. Petrus berkata, Ananias, kenapa sih engkau berpikiran jahat? Tanah itu tanahmu. Engkau jual berapapun, itu hakmu. Engkau berikan berapapun, bahkan tidak berikan, itu hakmu. Kenapa engkau datang berbohong? Engkau tidak membohongi manusia, tapi engkau membohongi Roh Kudus. Maka putuslah nyawanya si Ananias. Lalu datanglah istrinya Safira. Padahal orang baru mengangkat mayat suaminya. Istrinya juga dengan lugasnya berkata, Pak Gembala, begini, gitu. Suami saya tadi udah ngomong ya? Iya.
Terus gimana Pak Gembala? Lihat, karena suamimu berbohong, orang mengangkat mayatnya. Kau juga berbohong, mati juga. Ngeri. Tapi saya nggak begitu. Saya cukup sering dibohongi, tapi yang bohongin saya nggak mati-mati tuh. Karena saya nggak berkata, kamu bohongi Roh Kudus loh. Nah, kenapa dia harus mati? Ananias dan Safira. Saya teliti loh, saya selidiki. Saya cari alasannya, kenapa mereka harus mati? Yang pertama, Petrus mengatakan mereka membohongi Roh Kudus. Artinya apa? Mereka mencobai, mereka menghujat Roh Kudus. Mereka tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan membohongi Roh Kudus. Yang kedua, orang yang seperti ini bahaya untuk satu komunitas. Karena pada itu Tuhan sedang membentuk satu komunitas yang kudus. Sebagai prototipe supaya kerajaan Allah dibangun. Ada orang yang tidak sepakat. Matilah dia. Tapi enggak, nanti enggak ada. Kalau ada yang enggak sepakat sama saya jangan takut, enggak akan mati kok. Karena mati hidup di tangan Tuhan. Saya bersyukur punya istri yang sangat baik. Yang tidak pernah merongrong. Tidak pernah menekan, tidak pernah mempengaruhi yang tidak baik kepada saya. Tidak baper. Gak pernah dia bilang, Mas, saya gak suka tuh sama dia tuh. Udahlah, dia turunin aja lah. Dia begini, dia begitu, dia begini, begitu. Gak pernah. Karena dia gak pernah baper. Malah dia mendukung saya. Memberikan kekuatan bagi saya. Begitu juga anak-anak saya. Anak saya tuh dua-duanya, Denny dan Fora, itu tahu apa yang terjadi di gereja. Baik di gereja Roxy maupun di Depok maupun di luar sana. Kenapa? Karena saya dan ibu sering cerita, ada mereka di mobil, di meja makan atau di mana. Tapi saya melihat kepada mereka bahwa mereka bisa menerima. Karena mereka orangnya bukan baperan. Tapi ada hal-hal yang tidak saya ceritakan kepada mereka. Tentunya hal yang pribadi. Kalau orang datang konseling pada saya, gak mungkin saya cerita ke mereka. Tapi kalau dosanya ketahuan banyak orang, saya pasti cerita. Kenapa si A, si Om Anu, si Tante Anu gak datang lagi ke gereja? Saya cerita apa adanya. Kenapa? Ya mereka ada dalam lingkungan saya. Mereka harus ngerti pekerjaan, tugas pelayanan saya. Sehingga kalau ada apa-apa, mereka sudah tahu. Yang kedua, saya mengajarkan pada mereka untuk manajemen konflik. Dan saya bersyukur, mereka gak baper kan. Gak kemudian kalau saya lagi, ya ada masalah dengan si A, si B, si C, ada masalah dengan ini. Lalu dia berubah, gak menghormati orang itu. Bahkan anak saya yang perempuan, kalau lagi bercerita, Pah angkat tangan, kami biasakan, Pah boleh ngomong gak? Boleh, silakan. Pah kok begitu ya gini-gini. Saya ceritain ya karena begini. Kalau anak yang saya yang gede, saya suka. Bahkan juga suka diskusi. Dan menurut kamu gimana Dan? Gini-gini. Terutama yang hubungannya dengan youth. Bahkan yang juga umum juga saya cerita. Saya omong. Kenapa? Karena saya sedang melatih mereka. Jadi apa yang saya alami, saya bagikan pada mereka. Kalau saya bukan gembala, saya nggak akan seperti itu. Kalau saya pekerja perusahaan, pekerja kantor, bisnismen, saya akan menceritakan pekerjaan saya dan bisnis saya pada anak-anak saya. Seperti itu. Jadi saya sedang membangun hidup dia melalui hidup saya. Saya sedang membagikan hidup saya. Supaya anak-anak saya kelak akan menjadi seperti saya dan menjadi seperti ibunya. Makanya kami berusaha untuk terus menjadi orang yang baik. Saya pun banyak orang memandang tidak baik. Itu tadi. Siapa diri kita tergantung siapa yang bercerita. Sekalipun orang memandang kita buruk, kita harus tetap berbuat baik. Supaya omongan orang itu kembali pada orang itu. Kita nggak membalas. Karena pembalasan hak Tuhan. Tapi kitab Ibrani mengatakan ngeri benar. Kalau kita jatuh ke tangan Tuhan. Allah yang hidup. Kalau Allah yang membalas, ngeri. Ketika setiap pribadi dalam keluarga dapat menjadi seperti pohon korma yang kuat dan memiliki buah yang lebat dan manis, maka gereja yang adalah terdiri dari keluarga-keluarga akan menjadi sehat dan menjadi sebuah komunitas yang lebih hebat lagi
Karena di dalamnya berisi kumpulan keluarga yang memiliki individu yang kuat. Jadi setiap individu menjadi kuat, keluarga menjadi kuat, maka gereja akan menjadi sehat. Next. Gereja harus peduli dan fokus kepada keluarga-keluarga sehingga terjalin sinergi antara keluarga-keluarga jemaat dengan gereja sebagai satu kesatuan. Maka jangan ada kata-kata, mana gereja? Gereja berbuat apa? Gereja berkontribusi apa? Gereja membantu menolong apa? Gereja peduli apa? Next. Ini gambar ilustrasi yang saya buat. Bukan saya buat sih, saya ambil. Lalu saya minta untuk direvisi. Ya, itu rumah. Ada rumah-rumah, ada gereja. Ada tanda panah yang mengarah ke gereja dan ke rumah. Rumah-rumahnya terang, gerejanya terang. Itu yang seharusnya terjadi. Jangan rumah-rumahnya gelap, gerejanya terang. Kenapa? Karena semua keluarga ngumpulnya di gereja terus. Nggak pernah di rumah. Atau rumahnya terang, gerejanya gelap. Kenapa? Karena keluarga-keluarga nggak mau datang ke gereja. Maunya online terus. Nggak mau terlibat. Nggak mau berkontribusi. Ya memang kalau laki-laki biasanya mereka tuh mau mendominasi tapi tidak mau berkontribusi. Maunya ngatur, tapi nggak mau diatur. Tapi nggak ada di sini. Ada yang di luar. Tapi yang di luar sebagian lagi ke sini. Bertobat. Apalagi begini, rumahnya gelap, gerejanya gelap. Di mana nih keluarga-keluarga nih? Nggak ke gereja, nggak ke rumah, jalan-jalan terus. Yang ideal adalah setiap rumah terang, gereja gue terang. Setiap rumah hidup, gereja juga hidup. Kenapa? Next, yang terakhir. Karena kita adalah gereja. Dan gereja adalah kita. Mari sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Kita adalah gereja. Dan gereja adalah kita. Terakhir, Tuhan menyertai kita. Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman, pengajaran yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi hidup di dalam panggilan Tuhan. Untuk kami lebih-lebih lagi sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam melayani Tuhan. Apapun yang kami kerjakan untuk memuliakan dan kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kami secara pribadi diberkati. Keluarga kami diberkati. Gereja diberkati. Dan semua orang yang ada di sekitar kami diberkati. Dan kami menjadi saluran berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga keluarga kami menjadi kuat. Gereja menjadi sehat. Bangsa, negara menjadi sehat ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari
kita berdoa untuk roti dan anggur yang hadapan kita. Bapa, kami berdoa untuk roti dan anggur yang lambang dari tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Berkati, sucikan, kuduskan, supaya ketika kami makan dan meminumnya, kami semakin dipersatukan dengan Tuhan. Kami semakin diperdamaikan, kami semakin dipulihkan, dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu silakan makin berdiri, nyanyikan lagu lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah Bapak Ibu Saudari, anggur yang ada di tangan kita lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita ucap syukur pada Tuhan oleh karena kasih-Nya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk karya-Mu yang sempurna dalam setiap kami, dan kami tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna yang menebus setiap kami, memulihkan, menyembuhkan setiap kami, menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu Tuhan.
Inilah ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam akan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami mau terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam panggilan Tuhan. Hidup dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Dan hidup dalam pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Keluarga sehat, gereja juga sehat. Dan kita bersyukur atas firman Tuhan yang begitu indah Bapak Ibu Saudara. Bekas dari percobaan kudus kami mohon untuk tidak membuang sembarangan. Bapak Ibu Saudara bisa diberikan pada petugas yang bertugas di siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan sama-sama di siang hari ini kita menyiapkan hati kita membawa ucapan syukur persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang mengingatkan setiap kami pentingnya sebuah keluarga. Dan kami adalah gereja dan gereja adalah kami Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami di siang hari ini kami akan membawa ucapan syukur persembahan kami. Tuhan telah memberkati kami. Kami memberi karena Tuhan telah memberkati setiap kami. Dan inilah ucapan syukur yang kami berikan dengan hati kami yang penuh dengan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini Tuhan bisa digunakan oleh gereja kami untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus, semua yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, di dalam-Mu Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang memberkati.
memberkati. Kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman via multimedia. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang di GBI Sungai Yordan Roximas. Bersama saya Joshua Berni. Dan saya Evi Chandra, berikut pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Antonius Nathan. Mari Jemaat Tuhan kami ajak untuk sebanyak-banyak yang membawa jiwa untuk beribadah bersama di minggu depan. Pertemuan Kompi akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024. Kompi GBI Sungai Yordan Roximas akan diadakan dengan format group support yang akan dibawakan oleh Bapak Jonathan Sara, bertemakan investasi. Dilaksanakan di GBI Sungai Yordan Roximas, lantai 5, jam 10 pagi. Komunita akan diadakan hari Sabtu 10 Agustus 2024. Komunita GBI Sungai Yordan akan dilayani oleh WBI Korwilhana dengan format mini seminar, bertemakan wanita cakap berdampak. Dan akan dilaksanakan di GBI Sungai Yordan Roximas lantai 2 jam 10 pagi. Merdeka, merdeka, merdeka! Untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, Komsel Sungai Yordan akan mengadakan acara dengan bertemakan Merdeka untuk Bersatu. Acara akan diadakan hari Sabtu 17 Agustus 2024 jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Setelah itu akan dilanjutkan dengan lomba masak sampai dengan jam 3 sore. Kami mengundang Bapak, Ibu, Jemaat juga Komsel untuk berpartisipasi dalam acara ini. Pendalaman Alkitab dilakukan hari Kamis 29 Agustus jam 7 malam via Zoom dengan tema Yohanes 17 dengan pengajar Bapak Pendeta Vicky Rianto Kantohe MTH. Mengundang seluruh jemaat GBI Sungai Yordan Roxy untuk hadir di dalamnya. Berikut klip pengumuman lainnya. PPW online akan diadakan pada hari Rabu 7 Agustus 2024 jam 7 malam dengan tema New Mindset, mengajak seluruh jemaat untuk hadir di dalamnya. Kita semua harus berdiri membela si korban dan mencegah pelaku melakukan tindakan yang sama. Ini penting, kita perlu membedakan bercanda dengan contoh Bapak Ibu, yang menurut saya bercanda, ini mungkin masih bercanda tapi sebenarnya kurang pas, bercanda yang tidak sehat. Mungkin adik-adik ada yang bisa, yang pernah melakukan itu, wajah, ekspresi yang mengejek gitu. Sabtu 27 Juli, tim OTA telah melaksanakan seminar bully dengan mengundang narasumber yang berkompeten di dalamnya. Acara terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon yang baik dari setiap undangan yang hadir. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap yang terlibat dan dukungan doa, dana, tenaga yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Jemaat Tuhan di GBI Sungai Yordan Roximas. Bapak Ibu dapat menyaksikan materi secara penuh di kanal YouTube GBI Sungai Yordan Roximas. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di tempat ini? Saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara, bisa lihat kanan kiri ada yang baru gak pertama kira-kira? Atau yang udah lama gak pernah datang lagi, terus datang tiba-tiba juga gak apa-apa ya. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara kembali untuk berakar bertumbuh di gereja kita. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bangga hidup di Indonesia boleh angkat tangan? Siapa yang bangga negara kita merdeka? Katakan amin. 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 Yang bangga jangan lupa daftar untuk perlombaan tanggal 17 Agustus ya Bapak Ibu Saudara. Kira-kira yang udah daftar itu sekitar 1.000 orang Bapak Ibu Saudara. Jadi panitia sudah menyiapkan kerupuk dan soto sebanyak 1.000 orang Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bangga jadi warga negara Indonesia, Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kita adalah gereja dan gereja adalah kita, mari kita support sama-sama tanggal 17 Agustus segera daftar kepada tim Komsel, pada orang-orang yang gembala sel Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bersatu, sama-sama kita merayakan kemerdekaan negara kita lewat gereja kita. Amin. Amin. Yang sepakat berikan tepuk tangan yang meriah. Yes. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan menerima doa berkat. Kini aku percaya tiada yang mustahil.
Haleluya Bapak Gembala. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuangkatku, dasarku berharap di dalam-Mu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita mengarahkan tangan kita kepada generasi muda yang ada di gereja kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk anak-anak ini Tuhan. Untuk generasi muda, baik mereka yang ada di Joyful Kids atau sekolah minggu, dan juga teens ya Tuhan. Bahkan juga youth ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah mereka menjadi teruna-teruna yang tangguh. Dari masa kecil mereka sudah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah mereka terus dapat bertumbuh dan berkembang secara sempurna Tuhan. Baik di dalam tubuh mereka Tuhan, atau fisik mereka, baik secara kejiwaan mereka Tuhan, dan terutama secara kerohanian mereka Tuhan. Bertumbuh secara sempurna. Kami juga berdoa untuk sekolah mereka, Kau yang berikan kepintaran, kecerdasan, untuk mereka dapat mengikuti semua pelajaran kegiatan di sekolah, dan mereka dapat berhasil, berprestasi dalam sekolah mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan, supaya orang tua mereka juga dapat mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu, baik berkat rohani dan jasmani Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan generasi muda ini Tuhan dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati setiap